nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirannya, alhamdulillah atas izin dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita masih dapat menunaikan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu untuk memakmurkan hari Jumat, diantaranya dengan menunaikan salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan menjadi kebaikan kita di yaumil jazaa. Lalu salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'in, juga kepada hamba-hamba yang mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan yang singkat ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membekali diri kita di sisa usia yang sedang kita jalani dengan bekal takwa. Karena sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta jangan sampai ruh dan jasad kita berpisah kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa may yattaqillah faqad faza muttaqin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwalu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatiman jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu setelah kita lalui terasa singkat. Tidak terasa pada kesempatan ini kita sudah memasuki lagi tahun baru Hijriah. Memasuki tahun 1448 Hijriah. Yang sebelumnya kita baru saja melalui tahun 1447 Hijriah. Dan pada bulan Hijriah pun ini yang baru kita tidak terasa sudah memasuki hari keempat pada bulan Muharram. Mengingat akan hijrah, ada sebuah kisah tentang seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Kita belajar hijrah dari beliau. Abu Dzar adalah sosok sahabat yang zuhud, yang sangat sederhana di dalam menjalani kehidupannya. Abu Dzar ini nama yang lebih populer, yang mana nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Al-Ghifari adalah kabilah yang dinisbatkan kepada Abu Dzar, yang beliau ini berasal dari kabilah Ghifar, yang mana tempat ini berada di antara jalan utama dari Makkah menuju Madinah, ataupun sebaliknya dari Madinah menuju Makkah pada saat itu. Orang-orang Makkah yang akan melakukan perjalanan ke Madinah, ke Syam lebih jauhnya untuk melakukan perniagaan, akan melalui daerah Ghifar ini. Dari sinilah Abu Dzar berasal. Dan kabilah Ghifar ini terkenal, kalau menurut kita sekarang, adalah daerah ling, gitu ya. Orang-orangnya pekerjaannya merampok, ngebegal, dan keberanian serta kejahatan kaum Ghifar ini sungguh sangat terkenal, sehingga orang-orang kafir Quraisy pun nggak berani macam-macam. Dan ini terjadi ketika sahabat Abu Dzar, termasuk beliau ini juga di antara para penjahat, para perampok, ketika dia mendengar tentang syiar dakwah Rasulullah SAW, maka Abu Dzar ini mencari informasi sedetil-detilnya, sampai sengaja mengutus kabilahnya untuk mencari informasi tentang dakwah Rasul. Dan begitu utusannya kembali ke Ghifar menyampaikan informasi tentang dakwah Rasul, beliau tidak puas. Akhirnya kemudian dia mengambil kendaraannya, mempersiapkan perbekalan untuk menuju perjalanan ke Makkah, ingin bertemu dengan baginda Rasul. Siapa orang ini? Apa ajaran yang dibawa? Singkat cerita, Abu Dzar berada di Makkah, dan setelah beberapa hari di Makkah, Abu Dzar mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah dan bertanya tentang ad-din, tentang Islam. Maka Abu Dzar mendapatkan kabar, informasi yang valid dari baginda Rasulullah
tentang kebaikan Islam. Maka tanpa ragu Abu Dzar ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang membimbing syahadat. Karena beliau sudah mendapatkan informasi yang valid langsung dari baginda Rasul mengenai Islam, yang mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan akhlak yang baik, mengajarkan bagaimana kemudian manusia ini harus berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Dan tanpa segan, ketika setelah dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, Abu Dzar ini langsung menuju Ka'bah, dan beliau dengan lantangnya menyampaikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa saya sudah masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy sangat geram dengan perilaku Abu Dzar. Maka ditangkaplah Abu Dzar, disiksa, dipukul, dianiaya. Lalu kemudian Ibnu Abbas datang, "Wahai kafir Quraisy, orang yang kau pukul itu adalah orang yang berasal dari Ghifar." Maka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin langsung berhenti karena takut. Begitu mendengar siapa saja orang dari Ghifar, takut karena kehebatan pembegalan mereka, ya, karena sangat-sangatnya orang kabilah Ghifar itu. Maka dilepaskan Abu Dzar. Dan setelah itu kemudian keesokan harinya Abu Dzar kembali berdakwah. Dia mengatakan sudah masuk Islam, tidak takut dengan apa yang ia lakukan, seperti yang terjadi kemarin. Dia lakukan lagi, ditangkap lagi, dipukul lagi, datang lagi Ibnu Abbas dan menyampaikan dia adalah dari Ghifar. Anda jangan macam-macam kepada orang yang dari Ghifar, karena suatu saat kita sangat perlu sekali untuk melakukan perniagaan perjalanan menuju Syam, pasti melewati Ghifar. Kalau kemudian ada masalah dengan Abu Dzar, habislah kita. Begitulah lebih kurang ungkapan Ibnu Abbas kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan akhirnya dilepaskan. Inilah kekokohan tauhid. Ketika ja'al haq, sudah kita menerima kebenaran. Ketika Abu Dzar mendapatkan informasi tentang Islam, maka dengan istiqomahnya, dengan kuatnya, bagaimana dia berdakwah, bersyiar tanpa ragu bahwa apa yang dia yakini tidak hanya cukup bagi diri sendiri, tapi juga diamalkan. Berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, tidak lagi ada ketakutan di hadapannya, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena keteguhan imannya ini, Rasulullah SAW menyampaikan, rahimallahu Abu Dzar. Allah merahmati Abu Dzar. Yang siwah, dia berjalan dari kampungnya Ghifar menuju Makkah sendirian menyambut hidayah Islam. Wa yamutu, dan dia wafat dalam keadaan sendirian. Dan di akhir hayat Abu Dzar ini mengalami kehidupan bagaimana sudah majunya kaum muslimin pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Khalifah Umar, Khalifah Utsman. Kaum muslimin sejahtera, kaum muslimin kaya raya karena kaum muslimin dapat melakukan futuhat, berdakwah ke kerajaan Persia, ke kerajaan Romawi, ke kerajaan Mesir, ke kerajaan Yaman. Makkah yang ada dikelilingi oleh Persia, oleh Romawi, oleh Mesir, oleh Yaman, itu semuanya tunduk kepada ajaran Islam. Mereka menyambut Islam sehingga mereka yadkhuluna al-Islam, mereka masuk Islam. Dan Abu Dzar melihat bagaimana kondisi umat Islam secara materi sangat luar biasa sejahtera. Tapi kehebatan Abu Dzar, sebagaimana sosok yang disampaikan oleh baginda Nabi, Allah memberikan rahmat kepada dia. Dia tetap menjadi seorang yang cukup, seorang sosok yang sangat sederhana, seorang sahabat yang kemudian tidak silau dengan dunia. Maka dia mengatakan, yang disaksikan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, perilaku dia dalam kehidupan setelah kaum muslimin mendapatkan kekayaan. Dan para khalifah ini kemudian memberikan apresiasi secara materi, menjamin para as-sabiqun al-awwalun, orang-orang atau sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam, terdahulu sahabat-sahabat senior. Dan Abu Dzar mendapatkan itu, dia laksanakan berperilaku kehidupannya biasa-biasa saja, layaknya seperti para Khulafaur Rasyidin yang hidup dengan kesederhanaan, kejuhudan, tidak kemudian silau dengan dunia. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita pelajari dari sosok Abu Dzar? Bahwa kekokohan iman, kekokohan Islam yang terpatri di dalam dirinya, kemudian ini yang menjadi prinsip para sahabat. Ketika mendapatkan ajaran Islam yang hak, mereka sederhana saja, hanya berprinsip sami'na wa ata'na, kami mendengar dan juga kami taat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwatul iman jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya hijrah dengan sosok sahabat Abi Dzar? Inilah komitmen hijrah yang harus kita kemudian dijadikan momentum untuk berubah dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwa sesungguhnya ketika kita menjalani kehidupan kita penuh sekali dengan godaan, ujian, cobaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menjauhi perintah Allah dan Rasulnya. Itu adalah godaan-godaan yang yuwaswisu asyaiton fi sudurin nas. Godaan setan yang ada di dalam jiwa manusia. Siapapun itu kita mendapatkan godaan itu. Maka sesungguhnya ada momentum-momentum kita kemudian menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah. Karena salah satu nasihat Rasulullah SAW ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kira-kira ini kalau bahasa kita, ya Rasulullah, jampe apa ya supaya hidup saya bisa baik? Mantra apa yang kemudian ini bisa memberikan kebaikan dalam kehidupan saya? Maka Rasul mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqomah. Inilah yang kemudian hari ini kita sulit dalam menghadapi. Tapi sesulit apapun kita harus berikhtiar, berusaha bagaimana kita selalu menjadi hamba yang istiqomah, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang memegang agama ini, din ini dengan kesungguhan, mustaqim. Kemudian kita beristiqomah. Sulit sekali menjalankan istiqomah, tapi masya Allah, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan faizun azim, kebahagiaan yang sangat agung, kebahagiaan yang sangat mulia. Oleh karena itu tidak hanya cukup ikhtiar, kita berjanji, kita mengikrarkan setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Hari ini kalau kita meneladani orang-orang yang menjadi public figure, sangat sulit sekali kemudian kita melihat orang-orang yang istiqomah. Bagaimana kita melihat dalam kehidupan kita, tidak sedikit orang yang berkuar-kuar benar, berkuar-kuar baik, tapi pada kenyataannya kemudian tidak ada faidah, tidak ada kemudian kita mendapatkan contoh. Para public figure, para tokoh mempertontonkan kebaikan-kebaikan, mengucapkan kebaikan-kebaikan, tapi akhlak-akhlak mereka sangat jauh dari Islam, jauh dari keistiqomahan. Maka siapakah kemudian kita teladani? Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikan baginda Rasulullah SAW uswah hasanah bagi kehidupan kita. Maka keistiqomahan ini bukan berbuah bagi orang lain, tapi insya Allah itu akan kembali kepada diri sendiri. Maka pada momentum yang hijrah ini kita kuatkan, kita kokohkan. Amantu billah wa rasul. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumastaqim, kemudian berikhtiar untuk senantiasa menjaga dan kemudian terus berusaha agar kita senantiasa ada di jalan Allah dan Rasulnya. Karena seorang hamba yang beruntung yang senantiasa menjadikan Allah dan Rasulnya pijakan dalam kehidupan kita. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang salah mohon kehilangan dan kekurangan saya kiranya dimaafkan dan juga diluruskan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur muslimina fi Filistin, Allahumma ansur muslimina fi Sin, Allahumma ansur muslimina fi kulli maqamin alladhi yudhkaru fihi hasbullah. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.